Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Channel Garuda Perang Official dimanapun kalian berada ya. Saya doakan semua teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun, dikabulkan semua doa-doanya dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin 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 ya robbal alamin. Oke teman-teman, jadi hari ini saya akan membawakan cerita yang sedikit berbeda ya. Jadi kali ini saya akan membahas tentang sosok yang sangat luar biasa. Beliau ini adalah salah satu dari waliullah generasi pertama ya teman-teman ya. Jadi berkat perjuangan beliau ini, maka penyebaran agama Islam berikutnya oleh wali-wali yang berikutnya itu lebih mudah dan lebih lancar ya teman-teman ya. Beliau ini bernama asli adalah Maulana Muhammad Al-Baqir, atau yang lebih kita kenal dengan nama Syekh Subakir ya. Oke teman-teman, tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung ke inti ceritanya ya teman-temannya ya. Seperti apa sih sosok dari Syekh Subakir ini? Dari awal dia datang ke tanah Jawa dan sampai dia melakukan penumbalan tanah Jawa ini ya teman-teman ya. Oke, kita langsung ke inti ceritanya ya teman-teman ya. Kisah Syekh Subakir ini sang penumbal tanah Jawa ya. Tidak banyak orang mengetahui dan mengenal nama dari Syekh Subakir ini ya. Padahal Syekh Subakir ini adalah salah seorang ulama besar Wali Songo periode pertama ya, yang dikirim oleh khalifah dari Kesultanan Turki Utsmaniyah Sultan Muhammad pertama untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Nusantara ya teman-teman ya. Jadi Syekh Subakir ini konon adalah seorang ulama besar yang telah menumbalkan tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus yang saat awal penyebaran agama Islam di Nusantara ya, khususnya di Pulau Jawa ya teman-teman ya. Jadi dikisahkan dimulai saat Sultan Muhammad pertama bermimpi mendapatkan wangsit atau ilham ya, atau petunjuk untuk menyebarkan dakwah Islam di tanah Jawa. Adapun mubaliknya diharuskan berjumlah 9 orang ya, tidak boleh kurang. Jadi jika ada yang pulang atau wafat, maka akan digantikan oleh ulama lain asalkan tetap berjumlah 9 ya. Sehingga dikumpulkanlah beberapa ulama terkemuka dari seluruh penjuru dunia. Jadi para ulama yang dikumpulkan tersebut mempunyai keahlian masing-masing ya teman-teman ya. Ada yang ahli tata negara, ada yang ahli berdakwah, ahli pengobatan, dan ahli tumbal ya teman-teman ya, atau ahli ruqyah dan lain-lain. Lalu dikirimkanlah beberapa ulama ke Nusantara, khususnya ke tanah Jawa ya. Namun sudah beberapa kali utusan dari Kesultanan Turki Utsmaniyah yang datang ke tanah Jawa untuk menyebarkan agama Islam, tapi pada umumnya mengalami kegagalan teman-teman. Penyebabnya masyarakat Jawa saat itu sangat memegang teguh kepercayaannya ya. Mungkin masih memegang teguh tradisi kejawen gitu ya teman-teman ya. Sehingga para ulama yang dikirim mendapatkan banyak sekali halangan, karena meskipun berkembang tetapi ajaran Islam hanya dalam lingkungan skala yang sangat-sangat kecil ya, tidak bisa berkembang secara luas seperti yang diharapkan oleh Kesultanan Turki waktu itu ya teman-teman ya. Selain itu, konon Pulau Jawa saat itu masih merupakan hutan belantara yang sangat angker dan wingit ya, yang dipenuhi banyak sekali makhluk halus dan jin jahat. Maka diutuslah Syekh Subakir, ulama asal Persia yang ahli dalam meruqyah, ekologi, meteorologi, dan geofisika ke tanah Jawa. Jadi beliau ini atau Syekh Subakir ini diutus secara khusus untuk menangani masalah-masalah gaib dan spiritual yang dinilai telah menjadi penghalang utama
diterimanya Islam oleh masyarakat Jawa ketika itu ya teman-teman ya. Jadi kalau menurut versi babat tanah Jawa, setelah sampai ke Nusantara ini, Syekh Subakir yang menguasai ilmu gaib dan penerawangan ini dapat melihat bahwa makhluk halus adalah penyebab utama kegagalan para ulama pendahulu dalam menyebarkan agama Islam gitu teman-teman. Karena dihalangi oleh jin penunggu tanah Jawa, para jin dan lelembut tersebut bisa merubah wujud menjadi ombak besar yang mampu menenggelamkan kapal berikut penumpangnya dan menjadi angin puting beliung yang mampu memporak-porandakan apa saja yang berada di depannya. Jadi dikisahkan ketika para ulama itu akan datang ke Pulau Jawa, mereka dihadang oleh ombak besar dan angin puting beliung teman-teman. Jadi kapal-kapal yang mereka tumpangi itu ditenggelamkan teman-teman. Selain itu, para jin kafir dan bangsa lelembut tersebut juga bisa merubah wujud menjadi hewan buas. Bahkan ada juga siluman yang mencelakakan para ulama pendahulu teman-teman. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, Syekh Subakir pun membawakan batu hitam dari tanah Arab yang telah dirajah. Lalu batu dengan nama Rojo Aji Kolocokro tersebut dipasang di tengah-tengah tanah Jawa, yaitu tepatnya di puncak Gunung Tidar, Magelang, Jawa Tengah ya teman-teman ya. Karena Gunung Tidar dipercaya sebagai titik sentral atau pakunya tanah Jawa atau titik tengahnya Pulau Jawa. Mungkin teman-teman boleh cek di peta ya, bener nggak sih kalau Gunung Tidar itu berada di tengah-tengah titiknya Pulau Jawa ya. Kemudian efek dari kekuatan wasilah dari batu gaib suci yang dimunculkan oleh batu hitam tersebut menimbulkan gejolak yang sangat luar biasa ya teman-teman ya pada makhluk-makhluk penunggu tanah Jawa, khususnya makhluk-makhluk gaib ya. Jadi alam yang tadinya cerah dan sejuk, matahari yang bersinar terang, damai dan kicauan burung tiba-tiba berubah drastis selama 3 hari 3 malam teman-teman. Jadi tiba-tiba tuh cuaca menjadi sangat mendung, angin bergerak cepat, kilat menyambar-nyambar, bahkan sampai menimbulkan hujan api loh teman-teman. Lalu tidak sampai di situ aja, gunung-gunung juga bergemuruh tiada henti teman-teman. Hal itu pun menyebabkan lelembut, setan, siluman lari menyelamatkan diri. Jin dan peri, banaspati, kuntilanak, jelangkung, semua hanyut ke dalam air karena tak mampu menahan panasnya pancaran batu hitam tersebut. Terus makhluk halus yang masih hidup pun mengungsi ke lautan teman-teman. Bahkan sebagian jin yang lain yang ada sebagian jin yang mati teman-teman akibat hawa panas dari tumbal yang dipasang oleh Syekh Subakir tersebut. Melihat hal itu, konon Sabdo Palon ya, atau raja bangsa jin yang telah 9.000 tahun bersemayam di puncak Gunung Tidar merasa terusik. Lalu dia pun keluar mencari penyebab timbulnya hawa panas bagi bangsa jin dan lembut tersebut ya. Jadi konon diceritakan Sabdo Palon ini lalu berhadapan dengan Syekh Subakir ya. Lalu dia pun menanyakan maksud pemasangan batu hitam tersebut. Lalu Syekh Subakir pun menyatakan kalau dia itu sengaja menancapkan batu hitam itu untuk mengusir bangsa jin dan lembut yang mengganggu upaya penyebaran agama Islam di tanah Jawa ya teman-teman ya. Setelah terjadi perdebatan yang lumayan panjang, akhirnya mereka pun segera mengadu kesaktian teman-teman, dan pertempuran antara keduanya ini terjadi selama 40 hari 40 malam ya, yang mana hal itu membuat tanah Pulau Jawa saat itu berguncang keras dan cuaca badai kilatan yang luar biasa ya. Bahkan bencana alam pun terjadi di mana-mana ya. Oleh karena itu
Sabdo Palon yang juga dikenal sebagai Ki Semar Badranaya pun merasa kewalahan ya teman-teman ya. Lalu dia pun menawarkan perundingan. Hal itu dilakukan lantaran kesaktian wali utusan Allah ini memang tidak bisa dikalahkan begitu saja ya. Lalu Sabdo Palon pun memberikan beberapa syarat supaya penyebaran agama Islam di tanah Jawa boleh dilanjutkan. Lalu apa sih isi kesepakatan dari mereka berdua ini ya teman-teman? Jadi Sabdo Palon ini atau Ki Semar Badranaya ini memberi kesempatan kepada Syekh Subakir beserta para ulama untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa, tetapi tidak boleh dengan cara memaksa ya teman-teman ya. Kemudian Sabdo Palon juga memberi kesempatan kepada orang Islam untuk berkuasa di tanah Jawa atau menjadi raja-raja Islam ya. Namun dengan catatan para raja Islam itu silahkan berkuasa atau silahkan memimpin, namun jangan sampai meninggalkan adat istiadat dan budaya yang ada ya. Jadi agama Islam boleh dikembangkan atau ajaran Islam boleh dikembangkan sesuai dengan kitab yang diakui, tetapi biarlah adat dan budaya berkembang sedemikian rupa ya teman-teman ya. Akhirnya syarat-syarat itu pun akhirnya disetujui oleh Syekh Subakir agar dia menyebarkan agama Islam dengan tenang. Dalam versi lain diceritakan, untuk membersihkan wilayah Gunung Tidar dari bangsa jin kala itu, Syekh Subakir membawa senjata pusaka ya, berupa tombak Kiai Panjang ya teman-teman ya. Lalu tombak pusaka tersebut ditancapkan tepat di puncak Gunung Tidar ya, sebagai penolak bala. Dan benar saja, tombak sakti itu menciptakan hawa panas yang bukan main bagi para lelembut dan bangsa jin. Alhasil, penunggu yang berdiam di Gunung Tidar kemudian lari tunggang langgang meninggalkan Gunung Tidar ya teman-teman ya. Sebagian pengikut Sabdo Palon dari bangsa jin melarikan diri ke timur dan konon hingga sekarang menempati daerah Gunung Merapi yang masih dipercaya Gunung Angker ya. Bahkan sebagian lagi anak buah Sabdo Palon ada yang melarikan diri ke Alas Roban dan ke Gunung Serandil ya teman-teman ya. Tombak itu sekarang masih dijaga oleh masyarakat dan ditempatkan di puncak Gunung Tidar dengan nama Makom Tombak Kiai Panjang. Jadi dengan adanya tombak sakti itu, maka amanlah Gunung Tidar dari kekuasaan para jin dan makhluk halus ya. Karena keberhasilannya menumbal tanah Jawa, lalu penyebaran Islam oleh Wali Songo periode pertama menjadi lancar ya teman-teman ya. Nah, nama Syekh Subakir lalu menjadi sangat terkenal dan dikagumi di kalangan para pendekar ya, dan penganut ilmu gaib dan kanuragan, bangsawan serta masyarakat di tanah Jawa ketika itu, sehingga mereka terkesan mendewakan sang ulama asal Persia tersebut. Akhirnya untuk melepaskan kefanatikan masyarakat terhadap Syekh Subakir dan untuk menjaga akidah Islam, akidah umat Islam, maka di tahun 1462 Masehi Syekh Subakir pun pulang ke Persia, Iran ya teman-teman ya. Ini dimaksudkan agar kefanatikan tersebut runtuh ya, dan masyarakat kembali kepada tauhid yang benar ya teman-teman ya. Selain itu, tugas utama Syekh Subakir untuk membersihkan tanah Jawa dari pengaruh negatif dan makhluk halus telah selesai teman-teman. Selanjutnya, setelah Syekh Subakir wafat, posisinya digantikan oleh Wali Songo lainnya, yaitu wali-wali yang sudah sangat akrab dan kita kenal ya, atau sudah sering kita dengar ya. Yang pertama ada Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Lalu yang kedua ada Raden Rahmat atau Sunan Ampel.
Lalu yang ketiga ada Maulana Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Lalu ada lagi Raden Qasim atau Sunan Derajat. Lalu ada lagi Ja'far Shodiq atau Sunan Kudus. Lalu ada Raden Paku atau Sunan Giri. Lalu ada lagi Raden Syahid atau Sunan Kalijaga. Lalu ada Raden Umar Said atau Sunan Muria. Lalu yang terakhir adalah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Mungkin ada sebagian teman-teman yang merasa penasaran gitu ya, kenapa sih kok Syekh Subakir ini harus meletakkan tumbal atau meletakkan batu hitam atau tombak itu di Gunung Tidar? Kenapa nggak milih gunung yang lain gitu ya teman-teman ya? Awalnya saya juga penasaran teman-teman. Akhirnya saya cari referensi di artikel-artikel lain. Akhirnya di situ saya temukan bahwa diceritakan dulu ketika zaman kuno ya, Pulau Jawa ini pulau terapung teman-teman. Jadi Pulau Jawa ini tidak diam atau dia terombang-ambing di lautan lepas. Jadi Pulau Jawa itu selalu bergejolak atau bergelombang gitu ya, atau tidak tenang teman-teman. Akhirnya oleh para dewa, begitu ya diceritakan di artikel ini, oleh para dewa itu diletakkanlah sebuah paku atau sebuah pancang tepat di tengah-tengah Pulau Jawa. Nah, yang dimaksud dengan paku itu adalah Gunung Tidar ini teman-teman. Jadi setelah diletakkannya si pancang ini atau Gunung Tidar ini, maka Pulau Jawa pun menjadi tenang ya, atau dia sudah tidak terombang-ambing lagi di tengah lautan, gitu ceritanya. Oke teman-teman, saya rasa sejarah singkat tentang Syekh Subakir ini saya akhiri cukup sampai di sini ya teman-teman ya. Mengenai benar atau tidaknya cerita ini wallahu a'lam bishawab ya teman-teman ya, hanya Allah lah yang tahu ya. Jadi kalau teman-teman ada pendapat lain atau ada referensi lain, boleh teman-teman kita diskusi di kolom komentar ya, atau ditambahkan di kolom komentar ya. Oke teman-teman, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.